Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al aqdar 'anil rukuni ila hadhihi ad-dar wa manaha syafa'a ihsanihi ila daril qarar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qadirul qahhar, syahadatan tuballighu syahidaha manazilal abrar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mustafa min shamimi nizar, nabiyyun wad'allahu bil aghlal wal asar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina fatahul futuha wa nasrul aqsar. Salatan wa salaman muta'aqibaini ma aqaba lailan nahar. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wartahu min hadhihi al-ghafalati wal ightirar wa a'iddu amalan shalihan lin najati minan nar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang kesekian kalinya, marilah kita senantiasa melakukan upaya tanpa henti dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap konsisten dalam menunaikan segala bentuk perintahnya dan menghindari sejauh mungkin segala larangannya dalam segala kondisi dan situasi, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak, yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hasil akhir hidup kita ini nanti hanya ada dua kemungkinan, yakni kalau tidak bahagia, celaka hidup kita. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim, faminhum syaqiyyu wa sa'id, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Dan Allah pun kemudian melanjutkan firman-Nya di ayat 106, fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafir wa shahiq. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka akan mengeluarkan suara jeritan dan perintihan sekeras-kerasnya. Dari sini kita tidak tahu apakah kita nanti celaka ataukah bahagia. Rasulullah SAW kemudian memberikan keterangan tentang ciri-ciri orang yang celaka. Dalam hadis beliau, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfudzah, lupa akan dosa-dosa kita yang telah lalu, padahal dosa-dosa tersebut terjaga di sisi Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, seringkali kita lupa akan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa yang kecil, padahal segala dosa kita dicatat begitu rapi, sedemikian rupa di sisi Allah. Jangan pernah sedikit pun kita meremehkan dosa kecil atau bahkan melupakannya. Allah berpesan pada Nabi Uzair alaihissalam, idza atabta dhanban saghira fala tandur ila sighri wandur ila man atabtalah. Yang artinya, jika
jika engkau berbuat dosa kecil, jangan kau pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah terhadap siapa engkau berbuat dosa. Seseorang yang sering lupa akan dosa-dosanya, maka ia pun sering lupa untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aku bilat amruddan. Selalu mengingat kebaikan yang telah kita kerjakan, padahal kita tidak tahu apakah kebaikan kita tadi diterima ataukah ditolak. Kebaikan yang telah kita kerjakan hendaknya kita lupakan, agar kita jauh dari sifat ujub dan sombong. Jika kita selalu mengingatnya, maka muncullah sifat enggan, malas untuk melakukan kebaikan yang lain, dan bahkan merasa cukup akan kebaikan yang telah kita lakukan. Maka dari itu, jangan pernah merasa bangga akan amal ibadah yang telah kita lakukan, karena kita tidak tahu diterimakah atau ditolakkah amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nadru ila man fawqahu fid dunya, memandang kepada orang lain yang sisi duniawiyahnya ada di atas kita. Seharusnya kita selalu bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, bukan malah selalu merasa kurang atas nikmat Allah dengan selalu memandang orang-orang yang berada di atas kita dalam hal perekonomian. Seseorang yang selalu demikian akan sulit sekali bersyukur kepada Allah, dan bahkan lisannya pun sulit untuk mengucapkan alhamdulillah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang keempat, wan nadru ila man dunahu fid din, memandang kepada orang lain yang sisi keagamaannya, sisi ibadahnya ada di bawah kita. Dampak dari hal tersebut yaitu kita selalu merasa cukup akan ilmu agama, akan ilmu ibadah kita, padahal perasaan yang semacam itu tidak diperbolehkan oleh agama. Merasa cukup akan ilmu jangan pernah kita pikirkan, meskipun sepandai-pandai kiai sekalipun tetap dilarang keras untuk merasa cukup akan ilmu Allah. Sedangkan hal yang demikian itu adalah kita tanamkan sejak kecil, selalu mencari ilmu sampai akhir hayat nanti dan berhenti untuk bernafas. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Al-hadis atau kama qala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita panjatkan doa kepada Allah. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan taufik dan hidayahnya, agar kita bisa istiqomah dalam mencari ilmu Allah dan terus meningkatkan amal ibadah kita, agar nantinya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan khususnya di akhirat kelak, serta meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma damat as-samawati wal ard illa ma syaa rabbuk 'ata'an ghayra majdud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna
sedang